Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Siang ini kita akan merenungi kandungan makna dari surat Al-Lahab. Surat ini punya dua nama. Disebut dengan surat Al-Lahab dan disebut pula dengan surat Al-Masad. Al-Lahab diambil dari penamaan tokoh utama dalam surat ini, yaitu Abu Lahab. Diambil dari nama tokoh ini, diberi namalah surat Al-Lahab. Diberi nama pula surat Al-Masad. Diambil dari ayat yang terakhir. Hablum mim masad. Tali dari masad. Jadi makna masad ini tali yang diuntai dari serabut. Tali apa? Bukan rafia loh. Kayak apa, buat ngikat apa, kayak kain goni gitu ya, tapi dibuat dipintal jadi tali, itu namanya masad. Surat ini terdiri dari 5 ayat, turunnya di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan ini termasuk surat yang di awal-awal Islam. Ini termasuk awal-awal Islam. Sebab turunnya sesuai dengan awal dari surat ini. Kisahnya disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar ke wilayah Batha, satu wilayah di situ dekat dengan Makkah. Lalu beliau menaiki gunung yang ada di daerah itu. Kemudian beliau berteriak dengan suara keras, "Ya Sobahah, ya Sobahah." Sobahah berasal dari kata sobah, pagi. Kalimat ini diungkapkan oleh masyarakat Arab yang menunjukkan kondisi genting. Berarti ya sobahah artinya ada masalah penting, urgen di pagi hari ini yang butuh diketahui oleh semua yang mendengar, gitu maksudnya. Ya sobahah. Ya. Artinya kalimat ini panggilan, memanggil masyarakat bahwa ada hal penting yang akan disampaikan. Maka fastama'at ilaihi Quraisyun. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy dalam waktu yang singkat. Karena memang berdekatan wilayah mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka yang berkumpul, masyarakat Quraisy, "Ara'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum au mumassikum akuntum tusaddiquni." Bagaimana menurut kalian kalau aku memberitahukan kepada kalian bahwa pasukan musuh di pagi hari ini atau di sore hari nanti akan menyerang kalian, menyerang perkampungan kalian. Akuntum tusaddiquni, apakah kalian semua mempercayai aku?
percaya sama aku, beritaku? Mereka mengatakan iya. Lihat, nggak pakai mikir, iya. Karena memang selama ini sosok Muhammad bin Abdullah ini dikenal dengan julukan apa? Al-Amin. Sosok yang selalu mereka percaya, nggak pernah mereka ingkari. Iya, kami percaya sama engkau. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, fa inni nadhirun lakum baina yadaya adzabin syadida. Ketahuilah bahwa aku adalah sosok yang memberikan kabar buruk berupa azab yang pedih. Lantas sosok yang bernama Abu Lahab spontan mengomentarinya, alihada jama'tana tabban lak. Untuk ini kamu wahai Muhammad mengumpulkan kita di tempat ini, tabban lak, celaka kamu. Lalu Allah menurunkan surat ini. Jadi kalau kita lihat dari redaksi ini, andai kalimat ini disampaikan kepada masyarakat sekarang, mungkin nggak ada yang paham. Maksudnya apa ini? Gitu kan? Tapi ketika kalimat ini disampaikan kepada masyarakat yang hidup saat itu, justru masyarakat saat itu langsung paham apa konsekuensi dari kalimat itu. Apa implikasi dari kalimat itu. Mereka langsung paham. Makanya komentarnya Abu Lahab langsung pedas. Celaka kamu Muhammad, cuman untuk ini kamu kumpulin kita. Jadi menunjukkan bahwa mereka masyarakat yang bukan jahiliyah, yang diartikan jahiliyah yaitu masyarakat bodoh. Intelektualnya enggak. Justru masyarakat yang mengaku pinter kalau kalimat ini disampaikan enggak ngerti. Anda ngerti enggak maksudnya hadis tadi? Bingung. Tapi Abu Lahab paham. Paham kompensasi apa ininya, maknanya, konsekuensinya tahu dia. Rasulullah SAW cukup mengatakan kepada mereka, saya datang membawa kabar buruk. Mereka tahu maksudnya. Artinya apa? Nah, itulah yang menjadi bahasan utama di surat ini. Bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka dengan kalimat itu bahwa beliau seorang nabi dan rasul. Mereka faham. Ketika beliau menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau datang untuk menghentikan budaya, kebiasaan mereka selama ini, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Karena syirik itu mengarah kepada azab neraka. Siapapun yang masih terus berbuat kemusyrikan, maka azab Allah lah yang akan menimpa. Artinya mereka harus meninggalkan kemusyrikan-kemusyrikan yang menjadi kebiasaan mereka selama ini. Atas dasar inilah Abu Lahab itu jawab, oh untuk ini kamu ngumpulin kita, celaka kamu Muhammad. Kita disuruh ninggalin kebiasaan kita berbuat syirik. Faham jemaah? Celaka kamu Muhammad. Kalimat yang muncul dari Abu Lahab ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dengan Abu Lahab. Karena dia mencaci dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata yang dipakai oleh Abu Lahab tadi itu, tabban lak, tabba, celaka kamu Muhammad. Allah turunkan surat Al-Quran dengan memakai kata yang dipakai oleh Abu Lahab. Tabban lak ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Allah turunkan surat ini dimulai apa? Tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka Abu Lahab, balik sama Allah.
Bukan Rasulullah SAW, kamu yang celaka. Nah, ketika surat ini turun, muncul seorang perempuan yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini julukan juga. Dia perempuan ini adalah istri dari Abu Lahab. Jadi berarti surat ini kan isinya mencela Abu Lahab. Yang dimana Abu Lahab ini tokoh terkemuka di Makkah. Baik dari sisi jalur nasab keturunan, ini Quraisy ini. Quraisy ini keturunan bukan biru lagi jamaah, biru, hijau, kuning segala macam ini. Quraisy ini keturunan yang paling tinggi jalur nasabnya. Kaya raya, dagang sukses, tiba-tiba ada ayat yang mencela dia. Marah sang istri, istrinya disebut dengan nama Ummu Jamil. Dia mendengar surat ini yang mencela suaminya. Lalu Ummu Jamil langsung datang menemui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW seringkali kebiasaannya duduk di sekitar Ka'bah. Duduk di sekitar Ka'bah di situ dengan teman akrab dari kecil. Siapa teman dari kecilnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Teman dari kecil. Duduk di situ sama Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Jamil datang ke situ karena dia sudah tahu tempatnya di sini. Dia datang ke situ dengan membawa batu seukuran genggaman tangan. Batunya segini. Sekepalan tangan begini. Lalu dia berdiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti posisi Rasulullah SAW duduk, Abu Bakar duduk, si cewek ini, perempuan ini berdiri. Lalu Ummu Jamil berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia ngomongnya sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya mendengar temanmu, bahasanya gitu. Saya mendengar temanmu mencela saya. Mencela saya dan mencela suami saya. Abu Bakar diem, temanmu. Padahal posisi Rasulullah SAW di mana? Di sebelahnya. Abu Bakar diem, sontak diem gak nanya. Temanmu mencela saya dan suami saya, diam Abu Bakar. Dengan kaget beliau. Kasih tahu kepada dia, lalu dia mengucapkan bait syair. Ya, sebelum itu dia mengatakan, demi Allah, jika aku melihat temanmu, saya akan lempar batu ini ke kepalanya dia. Bingung Abu Bakar Siddiq. Rasulullah di sebelahnya kok ngomong begini. Kalau aku melihat dia, saya lempar kepalanya dengan batu ini. Kemudian dia mengucapkan bait syair yang artinya dia sosok tercela. Ya, dia sosok tercela. Kita mengingkarinya. Perintahnya kita abaikan. Agamanya kita tinggalkan. Kata dia. Lalu Ummu Jamil pergi. Begitu aja. Abu Bakar bingung gitu ya. Lalu Abu Bakar bertanya setelah si Ummu Jamil ini pergi, Abu Bakar nanya sama Rasulullah SAW-nya di sebelahnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, dia gak ngelihat no. Rasulullah SAW tersenyum. Iya, Allah menutup mata dia dari pandangannya kepadaku. Jadi Allah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditutup matanya sama Allah. Sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Berarti kejadian ini terjadi pada diri Rasulullah SAW 2 kali di Makkah. Kejadian ini dan kapan yang kedua? Di saat rumah Rasulullah SAW dikepung
oleh para pendekar-pendekar Makkah di malam hijrah ke Madinah. Kok pendekar? Iya, karena itu kan ide setan. Setan mengutarakan idenya di rapat pertemuan Abu Jahal dengan CS-nya. Berbentuk manusia. Kata setan, ambil pendekar setiap suku. Lalu kumpulkan pendekar-pendekar dari setiap suku itu. Lalu bunuhlah Muhammad bersama-sama. Sehingga tidak ada yang disalahkan. Tidak ada orang nyalain. Karena pelakunya adalah semua. Dan yang melakukan para pendekar. Nah Abu Jahal merasa menang dengan ide itu, hebat. Ya setan yang ngasih ide, ya pinter lah. Akhirnya dikepunglah rumah Rasulullah SAW malam itu. Ringkas cerita Rasulullah SAW pun keluar. Dan itulah yang menjadi sebab turunnya surat Yasin. Faja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum. Artinya faham. Jadi depannya ini mereka, depannya ditutup sama Allah. Depannya itu maksudnya apa? Matanya ditutup sama Allah, kayak ada penghalang begitu. Kemudian bagian belakang ditutup, artinya kalau mereka nengok juga nggak ngelihat. Lalu fa'aghshaynahum, sudah ditutup depan belakang, fa'aghshaynahum, masih diselimutin lagi. Berarti ada berapa penutup? Double. Ya kan? Melek. Rasulullah SAW lewat aja jalan. Sambil ngambil pasir, pasirnya ditiup. Gitu. Terus jangan ditiru. Ente melanggar lalu lintas ngelihat polisi, ente tiup pasir. Ya nggak tanggung jawab. Terus ente baca ayat Yasin, faja'alna min baini aydihim gitu. Dulu kita sekolah nakal-nakal gitu ya. Waktu tagihan SPP baca Yasin sambil tiup mukanya bagian administrasi biar nggak ditagih SPP gitu. Jadi ini mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Ini kisah itu. Kemudian siapa Abu Lahab ini? Abu Lahab itu julukan. Nama aslinya dia adalah Abdul Uzza. Disebut Uzza penisbatan kepada berhala yang ada di sekitar Makkah. Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Jadi Al-Uzza itu berhala yang berada di antara Makkah dan Taif. Posisinya di dekat pasar suku Ukaz zaman itu. Jadi antara Makkah dengan kota Taif sekarang. Di sana ada dua berhala. Afara'aitumul Lata. Lata berhalanya lebih dekat ke Taif. Sedangkan Uzza berhalanya lebih dekat ke mana? Makkah. Uzza ini bukan patung jemaah. Uzza bukan patung. Uzza itu pohon. Jadi salah kalau ada orang bilang ini patung-patung. Bukan, enggak ngerti sejarah dia. Enggak baca, ngarang dia. Uzza itu pohon yang disanjung oleh mereka lalu dikasihi sadana. Tahu sadana? Pernah ke Bali? Kalau Anda ngelihat Bali di pohon-pohon dikasih apa? Ya itu namanya mas. Dikasih kain sama dia. Pernah ke kuburan-kuburan yang dikeramatin. Dikasih apa kuburan keramat? Kain kan? Nah itu kain itu. Sama pohon ini dikasih kain, ditutupi kain sama dia. Sadana. Pohon ini pohon keramat. Kalau Lata itu bukan berhala. Lata itu batu ceper
dipakai untuk bikin roti. Tahu martabak kan bikinnya di atas permukaan yang ceper. Nah, lata itu batu ceper dipakai untuk bikin roti sama cocolannya. Pasangannya roti. Ada cocolan khas mereka saat itu. Yang bikin sambil duduk terus sambil bikin ngaduk roti di batu itu. Buat apa dia bikin? Dibagi-bagi buat orang yang musafir. Dikasih rotinya, dikasih pasangan lauknya, cocol buat makan. Ini orang meninggal, dianggap nih orang baik, dijadikanlah batu ceper bikin roti itu dijadikan monumen sejarah. Lalu dibuatkanlah sadana lagi, kain. Nah itulah yang disebut tempat keramat. Dinamakan lata. Nggak percaya? Baca tafsir Ibnu Katsir. Jadi Uzza ini apa? Pohon jemaah. Yang berhala yang mana? Yang patung. Manat, nah itu patung. Manat itu patung. Nah yang ada di sekitar Ka'bah patung-patung. Tapi yang 3 ini itu tadi namanya. Nah si Fulan ini dipanggil Abdul Uzza. Budaknya si Uzza yang dianggap tempat keramat. Nah inilah sosok Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti apanya sama Rasulullah SAW? Paman, saudara, kakaknya, ayahnya. Ayahnya Abdullah. Ini kakaknya Abu Lahab ini. Julukannya Abu Lahab. Kenapa kok dijuluki Lahab? Lahab itu wajah berseri-seri, ganteng. Dipanggil laki-laki ganteng. Artinya dia sosok lelaki yang paling ganteng di Mekah. Tinggi besar, ya, terus gagah begitu, putih, rambutnya panjang, bergelombang sampai di bawah telinga, sampai bahu rambutnya. Abu Lahab itu ganteng sekali orangnya, jemaah. Ganteng, sugih, darah biru, komplit ini orang nih. Ini Abu Lahab. Kalau kunyah itu dipakai oleh orang Arab memanggil seseorang dengan panggilan anak tertua. Ya. Abu Lahab punya anak tertua namanya Utbah. Dia dipanggil Abu Utbah. Ya. Ayahnya Utbah. Istrinya namanya Arwa bintu Harb bin Umayyah. Bintu Harb bin Umayyah. Berarti saudaranya siapa? Siapa tahu? Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ya, muter aja jemaah di situ sudah. Ya. Arwa ini termasuk suku Quraisy, tapi dari jalur Umayyah bin Abdus Syams. Ya. Abdul Manaf punya 2 saudara, Abdul Manaf dan Abdus Syams. Udahlah panjang lah kok cerita nasab lah. Ya. Jadi Quraisy juga sukunya dia, jalurnya tinggi. Arwa dikenal perempuan yang sangat cantik. Ya, putih, cantik dia. Makanya dipanggil Ummu Jamil. Ini menarik nih kita cerita begini nih. Jadi Abu Lahab dengan saudara-saudaranya Abdul Muttalib itu tinggal dalam 1 townhouse jemaah. Karena orang Arab zaman itu
Mereka selalu tinggal dalam satu komplek dengan sukunya. Ini suku Abdul Muthalib, berarti keluarga besar Abdul Muthalib. Ya kan, keluarga besar Abdul Muthalib. Nah, keluarga besar Abdul Muthalib ini tuh tinggalnya satu komplek, satu townhouse di situ sudah. Di situ area situ. Nah, itu mereka. Makanya nanti kalau Anda ke Madinah umrah, nanya sama travelnya mau ke Museum Madinah. Nah, nanti ketika Anda melihat Museum Madinah, lihat maket Madinah di zaman Rasulullah SAW. Nanti Anda bisa ngelihat, oh ini townhouse keluarga besar ini. Oh ini kompleknya keluarga besar ini. Begitu mereka jemaah tinggalnya sekerombol-kerombol begitu. Enggak kayak sekarang. Nih kakaknya di Jakarta, adiknya di Medan, satunya lagi di Aceh. Enggak ketemu. Mau ketemu wangel. Ya kan? Mereka enggak mau mereka. Makanya kekeluargaan mereka itu sangat kuat sekali. Jangan coba-coba diusik adiknya, kakaknya. Perang kamu. Nah itu ya jahiliyahnya itu. Zaman jahiliyah itu situ. Sisi positifnya apa? Ya kekeluargaannya bagus. Jangan coba-coba colek ponakannya dia, kakaknya, adiknya, sepupunya jangan dicolek. Perang kamu. Nah itulah mereka. Ya, jadi tinggal dekat. Berarti Abu Lahab dengan Rasulullah SAW tinggalnya seberapa? Ya bukan dekat lagi, townhouse jamaah. Makanya saya bilang townhouse itu. Di situ tinggalnya. Berarti di situ ada siapa? Abu Thalib. Di situ sudah tinggalnya. Nah, saya ingin memberikan gambaran kedekatan yang luar biasa dengan siapa? Rasulullah SAW. Sisi nasab pamannya. Rumahnya sebelahan. Inilah Abu Thalib. Ya. Terus ketika lahir Abu Thalib punya budak namanya Ummu Aiman. Abu Lahab punya budak Ummu Aiman. Ketika lahir ponakan yatim, budaknya dibebasin. Untuk apa? Biar full murni mengurusi sang ponakan yang yatim. Menunjukkan apa? Cintanya yang begitu tinggi sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang keempat. Muhammad menikah, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Ya. Punya anak. Cewek pertama Zainab. Punya anak Ummu Kulthum. Punya anak Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum. Ya. Begitu sayangnya sama sang ponakan. Akhirnya Abu Lahab menikahkan putranya dengan putri Rasulullah SAW. Utbah, anaknya Abu Lahab, menikah dengan Zainab. Yang pertama, Abu Lahab punya anak namanya Utaibah. Yang kedua, menikah dengan putri Rasulullah SAW yang kedua, yaitu Ruqayyah. Menikah ya, menikah. Artinya begitu kedekatan yang luar biasa. Kapan ini terjadi? Sebelum kenabian. Ini sebelum kenabian. Tapi nggak pernah diangkat kan ceritanya? Nggak pernah diangkat. Ya. Takut dianggap, wah ini menodai nama besar keluarga Nabi. Makanya ada yang bilang kalau sholat jangan baca surat Al-Lahab. Iya, pernah dengar? Ya, ada aja itu orang-orang. Alhasil menikah sudah. Nah, disinilah mulai puncaknya. Ketika Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah dengan ejaan Indonesia diutus jadi nabi dan rasul, diajaklah mereka. Sebelumnya sudah didakwai, dakwah Rasulullah SAW internal dulu khusus keluarga. 2 kali malah pertemuan keluarga.
Pertemuan keluarga pertama dipanggil. Keluarga besar Abdul Muttalib panggil. Ya ibarat kita ngumpul-ngumpul makan-makan. Pertemuan kedua diundang lagi, ngumpul-ngumpul lagi. Disitulah Rasulullah SAW menyampaikan. Tapi belum ada perlawanan yang keras dari Abu Lahab. Belum ada. Semua diem. Yang ketiga barulah diajakan dakwanya di bukit ini. Nah di bukit itulah dia unjuk gigi. Berarti kan bisa kita ambil pelajaran. Ego orang itu muncul ketika di depan siapa? Depan siapa? Di depan orang. Dia nggak mau namanya dia. Ya benar para ulama dulu. Kalian kalau mau nasehatin orang, jangan di depan orang banyak. Panggil berdua nasihati. Nanti setannya muncul godain dia gitu. Jadi ikut. Oke. Nah, disitulah Abu Lahab memunculkan sontak kebencian dia dengan ponakan. Langsung dia tunjukkan kebencian kepada sang ponakan. Ya. Terus bagaimana itu? Inilah kisahnya. Sejak saat itu Abu Lahab menjadi sosok yang sangat-sangat benci sekali dengan ponakannya. Diceritakan oleh seorang namanya Abdurrahman bin Abi Zinad. Dari ayahnya yaitu Abu Zunad berkata, seorang lelaki yang bernama Rabi'ah bin Ibad dari suku Dil. Ini nama suku. Saat itu masih zaman jahiliyah, maksudnya belum Islam. Dia bercerita kepada Abu Zinad, berkata, saya melihat Nabi SAW di masa jahiliyah. Di pasar, nama pasarnya Dzul Majaz, ini nama pasar. Saya melihat Nabi SAW di pasar Dzul Majaz. Semua belum masuk Islam. Di pasar itu Rasulullah SAW mengatakan kepada semua orang yang ada di pasar. Ayyuhan nas, wahai manusia, orang-orang yang di pasar. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah. Pasti kalian akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Ucapkan la ilaha illallah. Kalian masuk Islam dan kalian akan bahagia dengan keislaman kalian. Dan orang-orang pasar berkerumun di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkerumun. Di belakang Rasulullah SAW, rajulun wadi'al wajhi. Di belakang Rasulullah SAW selalu ada sosok laki-laki yang wajahnya putih sekali. Wajahnya putih, ganteng dia. Ahwal, dzu ghadiratain, putih. Wajah rambutnya bergelombang dan panjang sampai ke bahu sehingga rambutnya itu dikuncir jadi dua. Tambah kelihatan gagah gitu kan ya. Dikuncir rambutnya diikat jadi dua begini, ikitan dua rambutnya tinggi besar. Laki-laki itu selalu mengatakan ketika Rasulullah mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah, artinya masuk Islamlah kalian. Bertauhidlah kalian kepada Allah. Tinggalkan syirik-syirik kalian ini. Pasti kalian akan bahagia dunia akhirat. Itu makna la ilaha illallah. Berarti faham mereka. Dikomentari langsung oleh laki-laki tadi dengan suara keras. Sabi, kazib. Pembohong, pembohong. Dia keluar dari agama nenek moyang kita. Dia tidak berjalan dengan kultur dan budaya kita. Nah gitu, dia teriak-teriaknya gitu di belakang. Yatba'uhu haitsu dzahab. Kemanapun Nabi SAW pergi, laki-laki ini ikut di belakangnya terus. Fasa'altu anhu, aku nanya ke orang-orang yang di pasar. Siapa laki-laki ini? Dalam hati kita kok songong gitu ya. Lalu menyebutkan ini pamannya Abu Lahab.
Jadi sampai seperti itu kebencian Abu Lahab terhadap siapa? Sang ponakan. Akhirnya putranya Utbah yang menikah Zainab disuruh menceraikan saat itu. Tinggalkan. Utaibah pun sama, suruh menceraikan Ruqayyah. Diceraikanlah. Para ulama sejarah mengatakan bahwa Zainab dan Ruqayyah rahimnya bersih dari air kotor. Ini ungkapan para ahli sejarah. Zainab dan Ruqayyah bersih dari air kotor. Faham maksudnya ya? Enggak ada yang enggak paham. Berarti kurang tua umurmu, enggak paham. Yang tua-tua ngerti, yang beruban ngerti. Zainab dan Ruqayyah rahimnya bersih dari air kotor, paham kan? Artinya apa? Kalau para ahli sejarah ngomong begitu, berarti Zainab dan Ruqayyah masih perawan. Belum diapa-apain. Artinya jarak antara Islamnya Utbah dan Utaibah wallahu alam dengan masuk Islam ini berarti jaraknya dekat. Wallahu alam. Ini analisa saya. Kesimpulannya, kok berubah 180 derajat? Kok jadi benci banget begini? Pertanyaannya, apa yang membuat Abu Lahab itu berubah? Apakah karena keturunan? Nasab? Bukan. Karena fisik? Enggak. Fisik Rasulullah SAW sama. Rasulullah SAW itu tinggi, besar, tinggi maksud saya, dadanya gagah begitu, kayak orang kayak orang rajin olahraga, perutnya kecil, terus dadanya, perutnya banyak dipenuhi dengan bulu-bulu, khas orang Arab ya, banyak bulu-bulu gitu. Rambutnya juga bergelombang panjang sampai di bawah telinga, putih, ganteng, sama khasnya. Satu keturunan. Karena fisik, enggak. Karena perilaku Rasulullah SAW, enggak. Wong dijuluki Al-Amin, begitu sayang luar biasa kok sama ponakan. Dari bayi. Jadi sebabnya apa? Nah, inilah titik benang merah yang ingin saya sampaikan. Apa sebabnya? Abu Lahab itu kok berubah drastis benci sama ponakan. Keturunan bukan. Fisik enggak. Ya. Harta memang selama ini disupport sama paman semua. Apa yang menjadikan dia benci? Apa? Hah? Karena apa? Ajaran Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada masyarakat akhlak yang mulia, menghormati tamu, tutur kata yang baik, kedermawanan, kira-kira dibenci nggak? Enggak. Kenapa? Orang Arab terkenal dengan apa? Kedermawanan dari zaman itu. Terkenal dengan jamuannya terhadap tamu. Terkenal kebaikannya. Terkenal kemampuan bertutur kata yang baik, bait-bait syair, lomba syair, malah ada pasar untuk pasar syair, adu syair. Pasar ukat, pasar adu kemampuan syair. Kalau yang diajarkan itu membangun kebersamaan dengan akhlak yang baik, mari kita membangun kebersamaan. Kalau seperti itu, kayaknya akur itu sama Abu Lahab. Cerita sejarah berubah jemaah. Ya kan? Hukum fikih belum ada hukum fikih. Jadi nggak usah dibahas. Hukum fikih nggak ada. Sholat apa nggak ada zaman itu, belum ada. Jadi yang ada hanyalah sosial masyarakat.
Kalau memang itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ya berubahlah sejarah nggak begini. Nggak ada surat Al-Lahab, nggak ada surat Al-Kafirun, jamaah. Apa yang menjadikan Abu Lahab sekarang itu berubah saat ini? Apa? Ajaran Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apa? Tauhid. Mengikuti beliau, tinggalkan syirik, dan ayo bertauhid kepada Allah. Tinggalkan batu-batu keramat, tinggalkan pohon-pohon keramat, tinggalkan benda-benda keramat, tinggalkan kultus kepada individu, tinggalkan berhala kamu, tinggalkan kebiasaan mencari berkah, kebaikan. Kalau mau dagang pergi harus ke tempat keramat biar dagangnya sukses. Dari zaman dulu. Tinggalkan ini semua, tinggalkan. Ayo kita kembali kepada Allah, meminta, memohon, berlindung sama Allah, ibadah sama Allah. Tinggalkan itu. Ini yang membuat Rasulullah SAW dimusuhi. Jadi mereka memusuhi Anda bukan karena Anda wajahmu elek, Mas, enggak, Mas. Ya, mereka memusuhi saya bukan karena wajah saya jelek, Mas, enggak. Bukan karena apapun dunia, bukan. Karena apa? Kita ngajak kepada tauhid dan mengajak kepada apa? Kemurnian Islam. Mengajak untuk kembali kepada Rasulullah SAW. Ayo ikuti Nabi SAW. Ini menjadi sebab dimusuhi. Rasulullah, ya namanya manusia juga kan beliau. Pegel, sakit hati, kenapa kok saya dimusuhi? Laqad kudzibat rusulun min qabl. Fa in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau mereka itu mencela kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, enggak percaya sama kamu. Nabi dan Rasul zaman dulu sebelum kamu juga ceritanya sama. Mereka juga dicela, dicaci maki, dihina, direndahkan, dimusuhi. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi dan rasul itu ada musuhnya. Begitulah, Mas. Jadi kalau ada seorang ulama yang enggak dimusuhi oleh siapapun, ya berarti enggak benar ilmu nih, Mas. Sampai ungkapan, kalau Anda dimusuhi orang, berarti Anda berada dalam kebenaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Rasulullah SAW dimusuhi. Para sahabat dimusuhi. Para tabi'in dimusuhi. Musuhin siapa? Semua manusia yang gak benar ya musuhi Anda. Jin setan benci sama Anda. Berarti Anda berjalan di atas jalan yang lurus. Tapi kalau gak dimusuhi, sono disukai, enak loh itu aja. Semua diterima oleh semua kalangan. Gimana ya diterima? Nabi gak diterima oleh semua kalangan. Dimusuhi beliau. Ya kan? Kalau diterima semua kalangan berarti yang diajarkan nggak benar. Ya, situ ciri khas sudah. Ini pelajaran besar di surat Al-Lahab, jamaah. Makanya ini surat yang pertama kali termasuk pertama-tama diturunkan di awal-awal Islam ini. Jadi kalau kita rajin ngaji, mulai rajin belajar tauhid, belajar ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dari situ mulai orang gak suka sama Anda, wajar. Dulu fine-fine aja, suka-suka aja orang sama Anda. Gak ada masalah. Sejak kita belajar, mulai kita dibenci. Ini fulan benci. Dulu nggak ada aman-aman, damai, tentram, sejahtera. Semua jin senang sama inti waktu itu. Sekarang jinnya benci sama inti. Kan digoda sedemikian rupa. Itulah nikmatnya di situ. Ya kan, pendekar itu akan jadi pendekar kalau ujiannya hebat.
Ya, jadi inilah pelajaran berarti. Jadi apa? Nggak usah sedih, nggak usah pegel, nggak usah apa. Ya, sudahlah. Berarti alhamdulillah ini tanda saya berada dalam kebenaran. Berarti saya harus pertahankan, saya harus istiqomah di sini. Ya. Buah itu manis banget kalau pohonnya banyak apa? Apa? Banyak semutnya, jemaah. Banyak semutnya di pohon manis berarti. Pohon apa namanya? Alpukat. Saya punya dulu di pondok dulu. Pohon alpukat, jemaah. Kalau mau berbuah, daunnya habis. Kok bisa dimakan sama ulat bulu? Jadi ulat bulunya itu sepohon. Jangan deket-deket Anda. Ini dari Jawa aja udah gatel gitu. Luar biasa bulunya, ulat bulunya itu sampai ke tanah-tanah di bawah. Sangat banyak jemaah. Ketika buahnya sudah mulai gede, ulat bulunya hilang. Terus di pondok ada alpukat ini. Kira-kira rasa alpukatnya gimana? Wah istimewi jemaah, bukan istimewa. Bening, enak, ya begitulah tandanya. Ini sebuah contoh aja. Ya ini yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan bahasannya masuk di tafsir surat Al-Lahab-nya. Silakan ada yang mau bertanya? Gak ada yang nanya, alhamdulillah. Ya kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.